Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Nur Zudia dari PIAT 1 NIM T2018-5013. Kali ini saya akan menjelaskan desain yang saya buat. Desain yang aku pilih yaitu tentang pengenalan profesi. Kenapa memilih profesi? Karena sejak kecil seringkali anak ditanya tentang cita-cita mereka. Maka dari itu, saya akan mengenalkan beberapa profesi dari poster saya ini. Profesi merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, yaitu profes, yang dalam bahasa Yunani yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Profesi juga sebagai pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Gambar yang pertama yaitu pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran disingkat damkar atau brandweer dari bahasa Belanda. Brandweer atau PMK adalah orang atau pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran, melakukan penyelamatan, dan menanggulangi bencana atau kejadian lainnya. Petugas pemadam kebakaran selain terlatih untuk menyelamatkan korban dari kebakaran atau melakukan pemadaman, juga dilatih untuk menyelamatkan korban-korban bencana seperti kecelakaan lalu lintas, gedung runtuh, banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Selain hal, mereka juga ditugaskan untuk melakukan tugas-tugas penyelamatan yang tidak menyangkut adanya kebakaran seperti pengevakuasian sarang tawon, menyelamatkan korban bunuh diri, menyelamatkan orang atau hewan yang terjebak, menanggulangi pohon tumbang, dan lain-lain. Pemadam kebakaran juga terkadang ditugaskan untuk memberi sosialisasi dan pendidikan kepada rakyat sipil tentang kebakaran dan cara menanggapinya. Selanjutnya yaitu dokter. Dokter adalah seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin. Sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien, serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika, dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperoleh selama pendidikan kedokteran. Gambar yang ketiga yaitu pilot. Pengemudi pesawat terbang, penerbang, atau juru terbang adalah sebutan untuk orang yang mengemudikan atau mengawaki pesawat terbang. Sebagai sebuah profesi yang menuntut keahlian atau skill dalam mengemudikan sebuah pesawat, seorang pilot harus menempuh ujian resmi yang diadakan oleh sekolah penerbangan dan otoritas penerbangan. Jika dinyatakan lulus dalam ujian, seorang pilot akan mendapat sertifikasi terbang atau ijazah penerbangan atau pilot license, yaitu suatu surat pengakuan kemampuan sang pilot atau kompetensi untuk menerbangkan pesawat dengan tipe atau ukuran tertentu. Selanjutnya yaitu koki. Koki atau juru masak adalah orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Istilah ini kadang menjuruk pada chef. Walaupun kedua istilah ini secara profesional tidak dapat disamakan, istilah koki adalah suatu dapur rumah makan atau restoran, biasanya merujuk pada orang dengan sedikit atau tanpa pengaruh kreatif terhadap menu dan memiliki sedikit atau tanpa pengaruh apapun terhadap dapur. Mereka biasanya adalah semua anggota dapur yang berada di bawah chef atau kepala koki.
Gambar selanjutnya yaitu polisi. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan menegakkan hukum di seluruh wilayah negara. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban, dan penegak hukum, sehingga lembaga kepolisian ada di seluruh negara berdaulat. Gambar selanjutnya yaitu guru. Guru adalah pendidik dan pengajar. Pada pendidikan anak usia dini, jalur formal atau pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal dalam definisi yang lebih luas. Setiap orang mengerjakan suatu hal yang baru dapat dianggap menjadi seorang guru. Selanjutnya, untuk tulisan, saya memilih warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena hitam dalam definisi ideal adalah representasi ketidakhadiran sedikitpun warna atau cahaya di dalam sebuah ruang gelap. Dalam fotografi, hal ini berarti ketidakmampuan film atau sensor menangkap cahaya akibat intensitas pembakaran terlalu rendah. Hal ini bisa dicapai dengan melakukan pengukuran underexposure dalam menggunakan pengukur cahaya. Selain itu, warna hitam sangat kontras dan netral untuk background yang saya pilih. Saya memilih warna putih karena putih merupakan warna dasar yang cocok untuk semua warna yang ada pada gambar profesi tersebut. Lalu, saya tambahkan salur abu-abu agar background putih yang saya pilih tidak kosong. Itu tadi penjelasan mengenai gambar dan makna dari desain saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.